Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Veranda Putra dengan NIM 240401020210. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi perkuliahan komunikasi data dari sesi 7 dan 14 yang merupakan materi UAS kali ini. Yang pertama adalah data link control. Apa sih itu data link control? Data link control ini adalah hal yang sangat penting dalam komunikasi data, karena data link control ini akan mengatur pengiriman data menjadi akurat, teratur, efisien antara dua perangkat yang saling terhubung. Fungsi data link control ini adalah mencegah receiver melakukan kewalahan atau beban yang berat ketika adanya komunikasi data, dan juga mencegah buffer overload. Selain itu, data link control ini juga memiliki fungsi yaitu mengirim entitas data agar tidak mengganggu penerima. Untuk waktu transmisi dan propagasi data link control, di mana waktu transmisi ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirim semua bit ke media transmisi. Lalu waktu propagasi. Waktu ini merupakan waktu yang dibutuhkan bit untuk menyelesaikan perjalanan di jalurnya. Lalu ada model frame transmisi. Yang pertama adalah stop and wait. Stop and wait ini merupakan metode pengaliran aliran atau flow control dan pengendalian kesalahan atau error control paling sederhana dalam komunikasi data antar dua perangkat. Lalu model frame transmisi yang kedua adalah fragmentasi. Apa sih itu fragmentasi? Fragmentasi merupakan proses memecah data yang besar menjadi potongan-potongan kecil, frame atau paket, agar data ini dikirim melalui jaringan secara efisien dan sesuai batas ukuran maksimum yang diizinkan oleh media atau protokol tertentu. Yang ketiga adalah sliding windows flow control. Sliding windows adalah metode pengendalian aliran yang digunakan dalam komunikasi data untuk mengoptimalkan pengiriman banyak frame sekaligus tanpa harus menunggu ACK atau acknowledgement satu persatu seperti pada stop and wait. Lalu ada pendeteksian error. Pendeteksian error yang pertama adalah parity check, yaitu metode yang paling sederhana atau kita bisa sebut metode yang paling dasar untuk mendeteksi kesalahan dalam transmisi data. Tujuannya adalah memastikan jumlah bit dalam data sesuai dengan aturan paritas yang digunakan. Lalu yang kedua ada CRC atau Cycle Leak Redundancy Check, yaitu metode pendeteksian error paling kuat dan populer dalam sistem komunikasi data. CRC digunakan untuk mendeteksi perubahan pada data selama transmisi, terutama pada lapisan data link. Lalu ada Automatic Repeat Request atau disingkat ARQ, adalah metode pengendalian kesalahan atau error control dalam transmisi data yang digunakan untuk mendeteksi dan menangani error dengan cara meminta pengiriman ulang data yang rusak atau hilang. Lalu ada High Level Data Link Control. High Level Data Link Control ini adalah protokol komunikasi data yang bekerja di lapisan data link. Data link control high level ini juga mengontrol transmisi data antara dua titik ataupun multi-point atau banyak titik dengan menyediakan framing atau pendeteksi error dan pengendalian aliran. Lalu yang selanjutnya adalah Cyclic
Redundancy check adalah salah satu metode pengendalian error paling kuat dan populer dalam sistem komunikasi data. CRC ini digunakan untuk mendeteksi perubahan pada data secara selama transmisi, terutama pada lapisan data link. Lalu selanjutnya adalah Automatic Repeat Request atau ARQ adalah metode pengendalian kesalahan error control dalam transmisi data yang digunakan untuk mendeteksi dan menangani error dengan cara meminta pengiriman ulang data yang hilang atau rusak. Jenisnya seperti stop and wait, go back and selective reject. Lalu ada multiplexing. Apa sih itu multiplexing? Multiplexing sendiri adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk mengirimkan secara bersama melalui satu media transmisi. Ada dua jenis multiplexing. Yang pertama adalah frequency division multiplexing, yaitu memungkinkan beberapa sinyal ditransmisikan secara bersama melalui satu media fisik dengan cara memberi setiap sinyal frekuensi yang berbeda dalam satu pita frekuensi. Yang kedua adalah time division multiplexing, yaitu teknik multiplexing yang memungkinkan beberapa sinyal menggunakan satu media transmisi secara bergantian dalam waktu tertentu. Untuk implementasi multiplexing sendiri adalah misalnya seperti sistem carrier digital, yaitu teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan banyak sinyal digital secara bersamaan melalui satu media transmisi dengan efisien. Sistem ini bekerja dengan cara menggabungkan multiplexing beberapa sinyal digital ke dalam satu sinyal kompleks yang dibawa oleh sebuah carrier atau pembawa. Lalu ada Integrated Service Digital Network, adalah sistem komunikasi digital yang memungkinkan transmisi dua data dan video secara simultan melalui jaringan telepon digital. Yang ketiga adalah Synchronous Optical Network dan Synchronous Digital Hierarchy adalah standar komunikasi data serap optik berkecepatan tinggi di mana dirancang untuk mentransmisikan data digital secara sinkronis. Keduanya juga bisa digunakan mentransmisikan data dalam jumlah besar, baik suara, video, atau data internet di jaringan backbone telekomunikasi. Lalu ada switching network. Switching network sendiri adalah di mana kita memungkinkan transmisi jarak jauh melalui serangkaian node yang saling terhubung. Node-node ini tidak peduli dengan konten data, tetapi bertugas merutakan data dari sumber ke tujuan, misalnya dari satu device ke device yang lain. Komponen utamanya adalah ada stasiun, di mana ada misalnya sebuah komputer, terminal, handphone, dan ada node juga. Node ini adalah titik switching yang membentuk jaringan. Sedangkan harus ada koneksi di mana link antar node yang bisa saling terhubung secara multiplex. Lalu kita membahas mengenai materi teknologi switching, di mana di teknologi switching ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah circuit switching, di mana circuit switching ini adalah salah satu metode pengalihan data dalam jaringan komunikasi, di mana jalur fisik atau sirkuit dibentuk secara eksklusif antara dua titik sebelum komunikasi berlangsung, dan jalur tersebut tetap aktif selama sesi komunikasi berlangsung. Selain itu juga ada space division switching, di mana metode switching atau pengalihan ini dalam jaringan komunikasi, di mana jalur ini adalah terpisah, adanya space, ada ruang digunakan untuk menghubungkan perangkat
pengirim dan penerima. Artinya setiap koneksi ini menggunakan jalur kabel atau sirkuit tersendiri secara langsung dalam proses komunikasi ketika berlangsung. Lalu ada time division switching, di mana time division switching ini adalah metode switching dalam jaringan komunikasi di mana saluran fisik yang sama digunakan secara bergantian oleh beberapa sinyal. Namun, sinyal ini dialokasikan slot dalam waktu tertentu dalam rangkaian tertentu dalam waktu yang berulang. Lalu ada paket switching. Paket switching sendiri merupakan metode pengiriman data dalam jaringan komputer di mana data dibagi menjadi beberapa paket kecil yang dikirim secara terpisah dan dapat mengambil jalur berbeda, lalu disusun kembali menjadi data utuh di sisi pertama. Lalu ada paket switching ini juga memiliki karakteristik utama di mana data dibagi menjadi paket-paket. Lalu setiap paket ini berisi data pengguna dan informasi kontrol, termasuk alamatnya. Lalu dalam paket switching ini juga menggunakan teknik store and forward pada setiap node, sehingga memungkinkan berbagai kecepatan data antara pengirim dan penerima. Lalu ada teknik switching paket. Ada beberapa, salah satunya adalah datagram. Paket ini diperlukan secara independen, sehingga terdapat rute yang berbeda dalam setiap paketnya. Paket juga mungkin tidak berurutan atau bahkan hilang ketika pengiriman data sedang berlangsung. Penerima juga bertanggung jawab untuk mengurutkan dan memulihkan paket yang hilang. Lalu data diagram ini juga cocok untuk digunakan dalam pengiriman paket tunggal atau sedikit. Lalu yang kedua ada virtual circuit, di mana dalam virtual circuit ini rute telah ditetapkan sebelum paket dikirimkan. Jadi paket ini mempunyai rute yang sama. Ketika paket dikirim, dia punya rute yang sama dengan menggunakan identifier sirkuit virtual. Jadi bukan alamat tujuan yang akan dituju oleh data itu, tapi menggunakan identifier sirkuit virtual. Lalu jaringan ini nih juga bisa melakukan pengendalian error, namun kurang fleksibel, tetapi lebih cepat karena tidak perlu keputusan routing per paket. Untuk keunggulannya paket switching ini sendiri adalah yang pertama adalah efisiensi jalur. Jadi satu link ini dapat dibagi oleh beberapa paket dari berbagai sumber. Lalu ada konversi kecepatan data. Node dapat melakukan buffering untuk menyesuaikan perbedaan kecepatan. Lalu keunggulan lainnya adalah penanganan kemacetan. Penanganan kemacetan data ini juga bisa kita kontrol meskipun jaringannya sibuk. Jadi paket penting dapat diberi prioritas lebih tinggi. Lalu ada ATM atau Asynchronous Transfer Node Mode, yaitu merupakan jaringan berbasis paket yang dirancang untuk mentransmisikan data, suara, maupun video dalam bentuk-bentuk sel kecil berukuran tetap, biasanya 53 byte, dengan kecepatan tinggi dan kualitas layanan yang konsisten. Lalu untuk kategori layanan ATM ini ada layanan real time. Misalnya yang pertama adalah constant bit rate, di mana laju data tetap dan delay terbatas. Misalnya ada audio yang tidak terkompresi. Selain itu ada real time variable bit rate, di mana aplikasi ini sangat sensitif terhadap waktu dengan laju data bervariasi. Nah,
Dengan contohnya adalah video dapat terkompresi, ukurannya dapat terkompresi. Lalu selain ada yang real time juga ada yang non real time. Misalnya yang non real time ini adalah non real time VBR, yaitu untuk melakukan lalu lintas pasti yang dapat dikarakterisasi. Misalnya adalah dalam reservasi penerbangan pesawat atau ketika transaksi perbankan dalam kita transfer uang kah atau kita dalam pembayaran online kah. Ini juga termasuk non real time VBR. Lalu ada available bitrate, di mana laju data ini tersedia yang berfluktuasi atau naik turun, namun bisa dilakukan dengan mekanisme kontrol aliran data. Lalu ada unspecified bitrate, di mana layanan base effort merupakan layanan base effort tanpa jaminan QoS, di mana contohnya kita berlalu lintas data berbasis TCP. Dan ATM ini mempunyai keunggulan, yaitu ketika kita melakukan switching hardware kecepatan tinggi, selnya menjadi kecil sehingga lebih efisien. Lalu juga mempunyai fleksibilitas yang baik di mana mendukung berbagai jenis lalu lintas dengan QoS berbeda. Lalu dengan skalabilitas yang baik dapat digunakan dari kecepatan 25 Mbps hingga beberapa Gbps. Bahkan ini cukup bagus sih skalabilitasnya ATM ini. Lalu ada multiplexing statistik, memungkinkan pemanfaatan bandwidth yang efisien. Itu adalah beberapa keunggulan ATM apabila kita menggunakan ATM dalam komunikasi data. Lalu ada frame relay, di mana ATM yang tadi kita jelaskan sebelumnya mempunyai jaringan berbasis paket yang dirancang untuk mentransmisikan data, suara, video dalam bentuk-bentuk sel kecil dengan kecepatan tinggi dengan lalu lintas yang konsisten. Oleh karena itu, dalam fungsinya ATM yang kita jelaskan sebelumnya juga, ATM ini juga mendukung protokol transfer informasi non-ATM. Maksudnya ini frame relay ini mempunyai hal atau fungsi utama untuk mendukung transfer informasi non-ATM. Lalu dalam menangani error transmisi, segmentasi atau reassembly cell, dan kontrol aliran, lalu juga mendukung berbagai jenis aplikasi. Untuk frame relay sendiri, penjelasannya adalah teknologi jaringan WAN atau Wide Area Network berbasis paket switching yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk frame secara efisien melalui jaringan publik atau private. Frame relay ini juga dirancang untuk komunikasi data dengan biaya rendah, namun kecepatannya tinggi, terutama antara lokasi-lokasi yang berjauhan. Untuk kelebihan frame relay sendiri ini adalah efisien tinggi. Jadi dia mengurangi overhead processingnya. Lalu kinerjanya juga lebih baik, throughput-nya lebih tinggi dan delay-nya lebih rendah. Frame relay ini juga direkomendasikan ITU-T untuk kecepatan di atas 2 Mbps. Lalu untuk teknik transmisi. Teknik transmisi sendiri merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mengirimkan data atau sinyal dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media transmisi, baik itu media kabel, misalnya ada tembaga atau serat optik, maupun nirkabel, misalnya gelombang radio atau cahaya. Untuk
transmisi data sendiri ada dua metode. Yang pertama ada transmisi paralel, mempunyai karakteristik tersendiri nih. Transmisi paralel, misalnya menggunakan multiple jalur transmisi secara bersama. Lalu setiap jalur membawa satu bit data. Contohnya RAM pada prosesor di komputer kita. Lalu hard disk ke RAM. Keunggulan dari transmisi paralel ini adalah kecepatannya sangat tinggi karena pengirimannya banyak bit sekaligus. Namun juga punya keterbatasan, yaitu mahal, biasanya sih mahal, lalu juga efektif untuk jarak pendek saja. Sedangkan mode selanjutnya adalah transmisi serial, di mana mempunyai karakteristik menggunakan jalur transmisi untuk semua data. Bit yang dikirimkan berbeda dengan transmisi paralel yang tadi. Di bit yang dikirimkan dikirim satu per satu secara berurutan. Contohnya keyboard ke prosesor. Jadi ketika kita ngetik sesuatu di keyboard, nanti ada bit yang dikirimkan ke prosesor atau dalam koneksi LAN, MAN, atau WAN dan komunikasi jarak jauh. Keunggulannya dari transmisi paralel yaitu transmisi serial ini biasanya lebih murah dan sangat efektif untuk jarak yang jauh. Namun biasanya lebih lambat dibandingkan transmisi paralel karena bitnya ini dikirimkan satu persatu secara berurutan, jadi ada antrian-antrian data. Lalu di teknik transmisi ini juga mempunyai jenis. Yang pertama ada transmisi asinkronus dan transmisi sinkronus. Contohnya transmisi asinkronus ini sendiri, misalnya ada modem, penggunaan modem yang kita sering pakai, ada fax, ada USB. Keunggulannya ini biasanya murah, simple, lalu tidak memerlukan clock yang tersinkronisasi. Namun juga memiliki keterbatasan, misalnya punya overhead yang tinggi, lalu punya timing error untuk blok data yang besar. Sedangkan untuk transmisi sinkronus sendiri adalah contohnya ketika kita melakukan chatting, lalu komunikasi high speed dan Ethernet. Keunggulannya adalah efisiensi yang tinggi karena punya overhead yang cukup baik, yaitu kurang dari 100 bit. Lalu cocok untuk blok data yang besar. Lalu ada kontrol informasi lebih sedikit dibandingkan dengan asinkronus tadi. Sekian presentasi mengenai materi komunikasi data yang merupakan tugas dari UAS kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.